Kamu pengen berkarir di bidang desain grafis dan turunannya, lalu kamu memutuskan untuk masuk kuliah DKV. Wait, jangan buru-buru masuk kuliah DKV kalau kamu belum mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Untuk menjawab pertanyaan, perlukah kita mengambil kuliah DKV untuk berkarir di bidang desain grafis? Maka kita perlu mengetahui dulu untuk apa sih orang-orang kuliah? Biasanya, tujuan orang-orang kuliah adalah untuk mendapatkan ilmu dan keahlian. Dengan kata lain, skill set dan mindset. Ketika kuliah selama 4 tahun, kita akan diajari kemampuan atau skill yang sesuai dengan jurusan kita. Untuk jurusan DKV sendiri, nanti kita akan diajarkan bagaimana caranya membuat sebuah desain yang bagus. Kemudian kita juga akan diajarkan bagaimana caranya membuat fine art seperti sketsa realistis, melukis, nirmana, dan lain-lain. Kita juga akan diajari bagaimana caranya mengambil sebuah gambar yang indah, dan juga bagaimana memanipulasi foto menggunakan sebuah aplikasi, dan juga bagaimana mengambil video sinematografi, dan sepaket dengan ngeditnya. Banyak. Tapi di tempat kuliah, kita juga ditempa sebagai individu mandiri yang siap terjun ke masyarakat untuk berkontribusi. Mental tempe kita digembleng dengan tugas yang datang silih berganti seolah nggak ada habisnya. Dan terutama untuk anak-anak DKV nih, welcome to the hell. Silakan nikmati tugas dan deadline, tugas dan deadline, tugas dan deadline, tugas dan deadline dengan mungkin segelas kopi atau rokok atau amir. Di tempat kuliah ada juga organisasi-organisasi yang akan mengajarkan kita tidak hanya bagaimana kita memimpin orang lain dan diri sendiri, tapi juga bagaimana sikap kita seharusnya ketika kita dipimpin oleh orang lain. Kita juga belajar bagaimana bekerja dalam sebuah tim, bagaimana mengemukakan pendapat secara asertif, bagaimana caranya menurunkan ego ketika pendapat kita ditolak atau bahkan disalah-salahin, dan kita juga diajari caranya untuk bersabar ketika ada satu anggota kita yang kerjanya tuh cuma jadi beban. Boleh masih. Intinya, kuliah itu bukan hanya soal skill dan skill, tapi juga mengenai mindset dan mentalitas diri. Dan poin plusnya untuk kamu yang masa kuliahnya dipakai dengan baik untuk bersosialisasi, kamu bisa mendapatkan aset asertif. Kamu akan mendapatkan intangible asset berupa relasi. Yang sumpah, relasi ini tuh gak akan pernah bisa digantikan dengan uang dan gak akan pernah bisa dicuri, karena satu-satunya cara untuk menghilangkan aset relasi ini adalah dengan memutuskan tali silaturahmi. Tapi kalau misalnya tadi aku tuh ngomong ini itu seolah-olah aku setuju dengan konsep kuliah itu, while in fact sebenarnya gini, kalau misalnya kamu kuliah, kamu akan mendapatkan beberapa keuntungan yang tadi udah aku jelasin. Di antaranya adalah skill set, mindset, terus kamu akan mendapatkan relasi dan pengalaman juga, dan yang terakhir yaitu kamu akan mendapatkan gelar. Maka sebenarnya kamu bisa aja memutuskan untuk nggak kuliah selama kamu bisa memastikan bahwa kamu mendapatkan 3 hal tadi itu di luar universitas. Nah, jadi kalau misalnya kamu memutuskan untuk tidak kuliah, kamu harus memikirkan, pertama, dari mana sih kamu akan mendapatkan ilmu desain grafis yang up to date. Kedua, kamu juga harus punya kemampuan untuk mengupgrade diri dari segi mindset dan juga mentalitas. Dan yang ketiga, kamu harus mulai memikirkan peluang berkarir mana yang tidak memerlukan gelar. Karena jujur di beberapa perusahaan itu mereka menggunakan gelar, even itu D3, sebagai parameter awal HRD ketika menyeleksi calon karyawan. Biar lebih gampang, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah tempat aku berkarir nanti menuntut gelar? Kedua, kalau aku memutuskan untuk tidak kuliah, di mana aku bisa mendapatkan relasi dan juga tempat bertanya? 3, kalau aku memutuskan untuk tidak kuliah, bagaimana aku bisa mendapatkan pengalaman nyata? Yang keempat, kalau aku memutuskan untuk menjadi self-employee, apakah aku sudah punya mental, mindset, dan marketing skill yang mumpuni untuk bisa bersaing? Kok nggak ngajawab sih? Ini malah disuruh
Jadi tuh aku harusnya ngambil DKV atau enggak? Ya emang itu tujuannya. Keputusan kamu mau kuliah DKV atau enggak pada akhirnya dikembalikan lagi kepada kamu. Tapi kalau aku pribadi sih, aku memilih untuk gak kuliah deh, usah. Kenapa? Tunggu jawabannya di video selanjutnya. Okay guys, I think that's all for today. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, subscribe, and hit that notification button so you won't miss the next video. Thank you for watching. Bye-bye.